Hai para Interisti, selamat datang di channel Seputar Inter. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Inter Milan. Inter Milan akan memulai perjalanan musim baru dengan menghadapi Monza. Namun, sebelum pertandingan dimulai, Cifu sudah menegaskan satu hal. Inter tidak takut kepada siapapun. Pelatih asal Rumania itu mengatakan bahwa dirinya masih menggunakan pendekatan yang sama sejak awal menangani Nerazzurri. Banyak senyum, komunikasi dengan pemain, tetapi juga tanggung jawab besar. Cifu sadar Inter datang sebagai tim yang harus dikalahkan. Setelah kesuksesan dalam beberapa musim terakhir, tidak akan ada lawan yang memberikan kemenangan secara cuma-cuma. Karena itu, Cifu meminta para pemainnya mempertahankan standar tinggi. Menurutnya, skuad Inter saat ini sudah kompetitif dan memiliki kualitas yang sangat baik. Tetapi, masih ada ruang untuk berkembang. Dan rasa lapar itulah yang ingin terus dipertahankan sang pelatih. Salah satu pembahasan terbesar tentu mengenai Lautaro Martinez. Rumor tentang ketertarikan klub-klub besar Eropa kembali muncul selama bursa transfer. Tetapi Cifu memberikan jawaban yang tegas. Lautaro adalah kapten Inter dan akan dipertahankan. Cifu mengakui persiapan Lautaro memang sedikit terlambat karena perjalanan panjangnya bersama Argentina. Namun sang pelatih tidak terlalu khawatir. Dia akan melihat kondisi sang kapten menjelang pertandingan. Yang jelas, Inter menginginkan Lautaro tetap berada di Milan. Kemudian ada wajah baru yang sangat dinantikan, Curtis Jones. Cifu tidak mau membicarakan percakapan pribadi mereka, tetapi dia mengaku senang karena Jones memilih Inter. Menurut Cifu, pemain Inggris tersebut memiliki karakteristik yang memang dibutuhkan Inter. Dan yang lebih penting, Jones datang karena dia memahami nilai klub serta benar-benar ingin menjadi bagian dari proyek Nerazzurri. Bukan hanya Jones, Jet Spence juga mendapatkan perhatian. Cifu menolak membandingkannya dengan Denzel Dumfries. Baginya, setiap pemain mempunyai karakteristik masing-masing. Spence dipilih karena memiliki kualitas yang dibutuhkan Inter dan masih mempunyai ruang besar untuk berkembang. Hal serupa berlaku untuk Diouf. Pemain tersebut sudah beradaptasi dengan peran barunya dan menurut Cifu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Namun, sang pelatih juga mengingatkan, tidak ada pemain yang sempurna. Kesalahan pasti terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana pemain bereaksi dan terus berkembang. Untuk Pavard, Cifu juga memberikan apresiasi karena sang bek menunjukkan kesediaan untuk membantu tim dan siap bermain di pertandingan level tinggi. Sementara mengenai Aleksandar Stankovic, Cifu memilih tidak memberikan jawaban pasti. Dia tidak membenarkan dan juga tidak membantah rumor mengenai masa depan sang pemain. Lalu bagaimana dengan target Inter musim ini? Apakah harus memilih Scudetto atau Liga Champions? Jawaban Cifu justru sangat menarik. Dia tidak mau memilih. Menurutnya, Inter harus menjalani musim ini selangkah demi selangkah, bukan memikirkan trofi sejak sekarang. Bukan pula menentukan pertandingan mana yang lebih penting. Hari ini hanya ada satu fokus, Monza. Setelah itu baru memikirkan pertandingan berikutnya. Karena bagi Cifu, musim akan menentukan seberapa jauh Inter benar-benar berkembang. Dan satu pesan terakhirnya sangat jelas, Inter belum boleh merasa puas. Mereka memang sudah menjadi tim kuat, tetapi untuk menjadi lebih baik, mereka harus terus merasa lapar. Hari ini perjalanan itu dimulai. Monza adalah langkah pertama. Akhirnya, penantian panjang itu selesai. Curtis Jones kini resmi menjadi pemain baru Inter Milan. Setelah tiba di Milan tadi malam, gelandang asal Inggris tersebut langsung menjalani pemeriksaan medis pada pagi hari. Setelah itu, Jones menuju markas klub untuk menyelesaikan proses administrasi dan menandatangani kontrak. Dan akhirnya, Inter mengumumkan secara resmi kedatangan Curtis Jones. Pemain yang dibesarkan Liverpool itu bergabung dengan Nerazzurri dengan nilai transfer sekitar 35 juta euro. Rinciannya sekitar 30 juta euro sebagai biaya tetap, ditambah bonus hingga 5 juta euro, serta klausula 10% dari penjualan kembali di masa depan.
Namun ada satu hal yang harus membuat Interisti sedikit bersabar. Jones belum akan melakukan debut melawan Monza. Besok ketika Inter memulai perjalanan Serie A di San Siro, pemain Inggris itu hanya akan duduk di tribun untuk menyaksikan calon rekan-rekannya bertanding. Setelah itu, barulah Jones akan memulai petualangan barunya bersama Inter, termasuk berlatih di bawah arahan Christian Cifu. Dan setelah resmi diperkenalkan, Jones langsung mengirimkan pesan yang sangat menarik. Dia mengaku sudah lama ingin bergabung dengan Inter. Saya memiliki perasaan yang fantastis. Saya sudah lama ingin kedatangan ke Inter, dan saya sangat bersemangat. Jones memang merupakan produk asli Liverpool. Dia menghabiskan hampir seluruh kariernya di klub tersebut. Tetapi sekarang, dia merasa membutuhkan tantangan baru untuk melanjutkan perkembangan kariernya. Dan menurut Jones, Inter adalah klub yang sempurna untuk itu. Menariknya, keputusan tersebut juga dipengaruhi ketika menghadapi Inter di Liga Champions musim lalu. Jones merasakan langsung atmosfer San Siro, suara para pendukung Inter Nerazzurri, nyanyian dari tribun dan energi yang diberikan kepada para pemain membuat kesan mendalam baginya. Bahkan ada satu hal yang terasa sangat familiar. Jones berasal dari Liverpool, dan dia biasa bermain di depan supporter yang memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Karena itu, dia berharap bisa menciptakan hubungan yang sama dengan penggemar Inter. Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan. Bahkan Jones sudah memberikan janji kepada Interisti. Dia ingin membangkitkan semangat para pendukung dan memberikan seluruh kemampuannya untuk membawa Inter ke level yang lebih tinggi. Bukan hanya soal dirinya, Jones juga berbicara mengenai kedatangan pemain Inggris lainnya, termasuk Jet Spence dan Stones. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan bahwa Inter memiliki level yang sangat tinggi. Sejarah klub yang luar biasa, skuad yang kompak, pelatih berkualitas, dan staf yang bagus, semua itu menjadi alasan mengapa Jones semakin yakin dengan pilihannya. Jadi, Curtis Jones sudah resmi menjadi Nerazzurri. Besok dia memang belum bermain, tapi dia akan melihat langsung seperti apa atmosfer San Siro dari sisi yang berbeda. Dan setelah itu, waktunya Jones membuktikan mengapa Cifu begitu menginginkannya. Debutnya hanya tinggal menunggu waktu. Selamat datang di Inter, Curtis Jones. Musim baru Serie A bukan hanya menghadirkan persaingan yang lebih panas di atas lapangan. Mulai musim ini, sejumlah aturan baru dalam perwasitan akan diterapkan. Tujuannya jelas, mengurangi kecurangan, mempercepat permainan, dan membuat pertandingan semakin efektif. Salah satu perubahan paling menarik datang dari VAR. Kini, pemeriksaan VAR dapat diperluas untuk situasi tertentu yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari pemeriksaan. Salah satunya adalah tendangan sudut yang diberikan secara jelas keliru. Dalam kondisi seperti ini, VAR dapat melakukan pemeriksaan secara cepat dan diam-diam untuk mengantisipasi kejadian lanjutan. Misalnya, jika setelah keputusan tersebut terjadi gol atau penalti, kesalahan awal tadi bisa menjadi sangat penting. Perubahan lainnya menyangkut kartu kuning kedua. Jika seorang pemain mendapatkan kartu kuning kedua yang ternyata diberikan secara jelas keliru hingga berujung kartu merah, keputusan tersebut kini dapat dikoreksi melalui protokol VAR. Tapi bukan hanya VAR yang berubah, aksi buang-buang waktu juga mulai diperketat. Dalam pergantian pemain, setelah nomor pemain ditampilkan di papan elektronik, pemain yang keluar harus meninggalkan lapangan dalam waktu maksimal 10 detik. Jika dia sengaja memperlambat proses, pemain pengganti tidak langsung diperbolehkan masuk. Pertandingan akan dilanjutkan terlebih dahulu dan pemain baru bisa masuk pada penghentian berikutnya. Aturan soal cedera juga berubah. Jika seorang pemain mendapatkan perawatan di dalam lapangan, dia harus meninggalkan lapangan dan menunggu 1 menit setelah permainan dilanjutkan sebelum bisa kembali. Jadi, tim tidak bisa dengan mudah menggunakan alasan cedera untuk menghentikan permainan dan langsung mendapatkan keuntungan taktis. Bahkan, dalam situasi lemparan ke dalam, wasit kini memiliki kewenangan untuk bertindak. Jika dianggap sengaja mengulur waktu, wasit dapat memberikan hitungan mundur 5 detik. Dan yang paling menarik, tendangan gawang yang sengaja ditunda bisa berujung hukuman yang cukup berat. Jika sebuah tim terlalu lama melakukan tendangan gawang, lawan dapat diberikan tendangan sudut. Artinya, membuang waktu sekarang bisa berubah menjadi masalah besar. Serie A ingin pertandingan berjalan lebih cepat, lebih adil, dan tentunya mengurangi aksi-aksi yang dianggap merusak ritme pertandingan. Jadi, mulai musim ini, para pemain dan pelatih harus lebih berhati-hati,
karena 10 detik, 5 detik, bahkan 1 menit bisa membuat perbedaan besar dalam sebuah pertandingan. Dan dengan aturan baru ini, satu hal sudah pasti, wasit Serie A akan jauh lebih tegas terhadap aksi mengelur waktu. Keputusan Jet Spence meninggalkan Tottenham dan bergabung dengan Inter ternyata membuat Roberto De Zerbi kecewa. Pelatih Tottenham itu kembali buka suara mengenai kepergian bek asal Inggris tersebut menjelang pertandingan pertama Spurs di Premier League. De Zerbi mengaku sebenarnya sangat menyukai Spence. Menurutnya, Spence bukan hanya pemain yang penting, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengannya secara pribadi. Namun, sang pelatih tetap menghormati keputusan pemain tersebut untuk meninggalkan Tottenham. Masalahnya sederhana, Spence ingin mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, dan De Zerbi tidak bisa memberikan jaminan tersebut. Saya kecewa dengan Spence, saya sangat menyukainya. Kami memiliki hubungan yang baik dan dia adalah pemain yang sangat penting. Tetapi kemudian dia memberikan penjelasan yang cukup tegas. Menurut De Zerbi, dalam sebuah tim besar, tidak ada pemain yang bisa dijanjikan akan tampil dalam 38 pertandingan. Terlebih lagi, Tottenham ingin menciptakan persaingan sehat di dalam skuad. Di posisi bek kanan, Spurs memiliki pemain yang menurut De Zerbi berada di level terbaik dunia. Sementara di sisi kiri, ada Udogie dan Robertson, dua pemain yang juga dianggap memiliki kualitas yang sangat tinggi. Karena itu, kesempatan bermain tidak mungkin diberikan begitu saja. Dan ketika Spence memilih untuk tidak bertahan, De Zerbi merasa sang pemain harus menerima konsekuensinya. Jika ingin mencari klub yang bisa memberikan jaminan bermain lebih banyak, maka pergi adalah pilihan yang harus dihormati. Kini Spence telah memilih Inter. Nerazzurri memang membutuhkan pemain di sektor kanan setelah kepergian Denzel Dumfries, dan Inter melihat Spence sebagai pemain yang bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Dan sekarang, Spence telah mengambil jalan berbeda, dari London menuju Milan, dari Tottenham menuju Inter. Keputusan yang membuat De Zerbi kecewa tetapi sekaligus membuka babak baru dalam karir pemain Inggris tersebut. Kini pertanyaannya, apakah Spence bisa membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Tottenham adalah pilihan yang tepat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Forza Inter!